Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, dan juga anak-anakku yang saleh dan salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Sebuah kisah, sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, memberikan support kepada kita bagaimana membentuk karakter dalam kehidupan kita semuanya. Maka insya Allah kita akan terus berlanjut untuk kisah-kisah anak soleh dan solehah semuanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, santriwan, santriwati STIT Imam Syafi'i, Karangdewur Petanahan, Kebumen, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Itu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Yang kita sampaikan kisah yang menarik ini, di mana begitu beliau semangat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW dan begitu semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam sholat malam, infak, dan yang lainnya. Bahkan beliau mendapatkan kesemangatan dalam beribadah setelah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dilantari nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mimpi. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, andaikan dia salat malam. Masya Allah, setelah itu langsung drastis beliau setelah itu salat malam. Itu kisah Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang terkenalnya, radhiyallahu anhuma. Sekarang kita akan masuk pada kisah berikutnya. Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Mu'ad bin Jabal. Saya kira anak-anak semuanya sudah nggak asing lagi sama sahabat ini. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau diutus ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam, mengajak masyarakatnya kepada Islam. Sudah gak ragu lagi. Nah, kita akan kaji insyaallah, sampaikan kisah ini dalam rangka memberikan support kepada kita semuanya, mengambil ibrah dari apa yang kita sampaikan ini. Yang pertama, mengenal nasab beliau. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu adalah namanya Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus, ya. Beliau radhiyallahu anhu dilahirkan di Madinah. Di Madinah. Kemudian kabilah Aus itu merupakan salah satu kabilah besar yang terpandang di kota Madinah. Jadi kabilah Aus merupakan kabilah yang terpandang, terhormat di kota Madinah. Nah, beliau dari kabilah Aus. Siapa tadi namanya? Mu'ad bin Jabal. Berarti bapaknya namanya Jabal. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus. Kunyahnya beliau adalah Abu Abdurrahman. Berarti sama kunyahnya dengan siapa kemarin? Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Sama kunyahnya, Abu Abdurrahman. Ini juga
Mu'ad bin Jabal kunyah itu apa? Yang diawali dengan Abu, Ummu, itu namanya kunyah biasanya. Nah, ini Abu Abdurrahman. Dan di antara anak-anaknya adalah Abdurrahman, Ummu Abdillah, dan anak-anak lainnya yang tidak disebutkan oleh sejarawan nama-nama mereka semuanya. Jadi disebutkan di antaranya adalah ada namanya Abdurrahman dan Ummu Abdullah. Secara nasab, jadi beliau dari Madinah. Kemudian bagaimana perkembangannya? Masa remaja, di mana beliau radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang semangat dalam beribadah, semangat dalam berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau masuk Islam pada usia 18 tahun dan sempat mengikuti Baiat Aqabah bersama kurang lebih 70 orang Yathrib lainnya. Beliau mengikuti Baiat Aqabah, berjanji untuk taat kepada Rasulullah SAW yang jumlahnya sekitar 70 orang dari Yathrib atau Madinah, di mana berjanji akan menyediakan tempat baru di negeri mereka kalau Rasulullah SAW dan para sahabat benar-benar akan berhijrah. Jadi mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, berjanji akan menyediakan tempat untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau memang Rasulullah SAW betul-betul akan hijrah ke Yathrib atau Madinah. Jadi Yathrib nama lain dari Madinah. Kemudian ia turut serta pula dalam perang Badar. Jadi beliau Mu'ad bin Jabal termasuk orang yang turut perang dalam perang Badar dan seluruh perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga ikut berperang. Di antara tadi adalah perang Badar. Ya, perang yang begitu dahsyat antara orang-orang Muslim dan orang-orang kafir Quraisy. Di mana perbandingannya antara 300 banding 1000. Ya, kurang lebih 300 sama 1000. Ya begitu. Ya, genting. Nah, Mu'ad bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi SAW yang mengikuti perang tersebut. Dan dari sini kita mengetahui bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau masih muda, umur-umur yang masih muda ini tidak menghalangi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan amalan besar di dunia dan akhirat, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk berperang tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Mu'ad bin Jabal. Jadi masuk Islam umur berapa tadi? 18 tahun. Kemudian terpompa semangatnya karena belajar dengan Nabi SAW, akhirnya semangat untuk berjuang juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peperangan diikuti oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka coba kita lihat. Berikutnya adalah bagaimana beliau menimba ilmu. Bagaimana kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW. Menimba ilmu langsung dari Nabi SAW. Jadi Mu'ad bin Jabal adalah sahabat yang dekat dengan Nabi SAW dan menimba ilmu darinya, dari beliau. Jadi sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah, Mu'ad intens, artinya konsentrasi, berguru pada Nabi, artinya berguru yang langsung duduk namanya mulazamah. Jadi kalau anak-anak semuanya pas belajar datang ke ustadznya, kemudian langsung talaki, baca kitab atau baca hadis, belajar langsung sama beliau-beliau ini sama gurunya, itu namanya mulazamah. Langsung duduk. Nah, ini Mu'ad bin Jabal langsung mulazamah, belajar langsung dengan Nabi SAW. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat langsung dari sumbernya. Siapa tadi? Rasulullah SAW.
hingga ia menjadi seorang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya di antara para sahabat, dan termasuk yang paling berilmu tentang hukum-hukum agama. Nah, karena beliau radhiyallahu anhu semangat dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, mencari ilmu, belajar langsung sama siapa? Rasulullah SAW, sehingga beliau ini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bahkan termasuk yang paling berilmu tentang hukum-hukum agama. Allahu Akbar. Mu'adz merupakan salah satu dari 6 penghafal Al-Quran yang terbaik di zaman Nabi SAW. 6 orang terbaik di zaman Nabi Muhammad SAW dalam menghafal Al-Quran, salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini. Maka ini merupakan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz merupakan sahabat Nabi SAW yang langsung disebut oleh Nabi SAW bahwa beliau dicintai oleh Nabi SAW. Subhanallah, kedekatan beliau, ya. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah SAW menggamit tanganku, ya, menggamit tanganku. Beliau bersabda, ya, kayak digandeng lah, tangannya digandeng oleh Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah saya itu cinta kepadamu. Coba, yang bilang ini siapa? Rasulullah SAW, pemimpin umat ini. Kemudian dia langsung menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, saya itu sungguh-sungguh cinta kepadamu wahai Mu'adz. Subhanallah, betapa senangnya. Terkadang orang disebut namanya saja, disebut namanya sudah rasanya bangga, senang. Disebut namanya. Apalagi disebut dan dikatakan aku cinta padamu. Nah, yang nyebutlah apalagi Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai kamu. Masya Allah. Maka aku menjawab, bi abi anta wa ummi, wallahi inni la uhibbuka. Ibu dan ayahku menjadi tebusan, demi Allah, sungguh aku juga benar-benar mencintaimu. Jadi Mu'adz juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau beliau betul-betul cinta kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal pun menyambut, demi Allah, ya, ibu dan ayahku menjadi tebusan, demi Allah, sungguh aku juga benar-benar cinta padamu. Subhanallah, ya. Itu bagaimana kedekatan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal dekat sekali dengan Nabi SAW, sehingga dia langsung bisa mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Bahkan dikatakan orang yang tadi salah satu penghafal Al-Quran yang paling baik, dan dia paham masalah agama. Kemudian suatu hari Nabi SAW memberikan wasiat kepada beliau, kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud. Apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz, inni usika. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku wasiatkan kepada kamu. Ini siapa yang menyampaikan? Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Coba, apa kata beliau? La tata'anna an taqula dubura kulli salatin. Jangan sampai kau lewatkan untuk membaca setiap usai sholat. Jangan kau lewatkan bacaan seusai sholat, setiap usai sholat. Apa katanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan baik dalam beribadah kepadamu. Mohon kepada Allah SWT pertolongan agar dia bisa ingat kepada Allah dengan baik, bersyukur kepada Allah dengan baik, dan juga
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ini wasiat dari Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau dekat dengan Nabi SAW. Dan ini pun berlaku untuk selain Mu'adz bin Jabal. Artinya zikir ini bisa dibaca dan seharusnya seorang muslim membacanya. Baik di penghujung sholatnya atau setelah sholatnya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Mu'adz bin Jabal hendak bersafar. Suatu hari Mu'adz bin Jabal hendak bersafar. Mu'adz berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ausini, beri aku wasiat." Ketika Nabi SAW ingin Mu'adz bin Jabal akan safar. Kemudian minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, itu Muhammad SAW, ausini, berilah saya wasiat. Saya akan pergi, saya akan safar. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat, "U'budullaha la tusyriku bi syai'a." Pertama, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Kamu mau safar, mau bepergian jauh, ingat, sembahlah Allah. Nah, ini anak-anak semuanya, kita mau safar, bepergian, jangan lupa tetap menjaga Allah, jaga kewajiban kita, beribadahnya kepada Allah, sholat 5 waktu kita jaga. Jangan salah paham kalau kita bepergian misal ke Jogja, ke Jakarta, kemana, nggak sholat, jangan. Kita sholat tetap bisa dijamak, bisa dikosor juga, atau digabungnya dijamak dan dikosor. Ya, itu namanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjaga walaupun dalam safarnya. Ini anak semuanya dijaga. Misal pas anak-anak mau pergi ke Jakarta, pergi ke Jakarta. Pas dari sini berangkat jam 7 pagi. Kemudian sampai sana jam tengah 4. Jam tengah 4 sudah sampai di Jakarta tengah 4 itu anak-anak semuanya tinggal sholat duhur sama asar. Yang kita kenal jamak takhir. Sholat duhur dulu 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Itu namanya jamak takhir dan dikosor. Nah, ini Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz, "U'budullah la tusyrik bi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Qala ya Nabi Allah, zidni. Ya, Mu'adz bertanya minta lagi kepada Rasulullah SAW, tambahkan kepadaku wasiatnya. Tambahkan kepadaku wasiatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza asa'ta fa ahsin." Idza asa'ta fa ahsin. Ya. Jika kamu meminta bertanya, lakukanlah dengan baik. Ya. Jika kamu minta bertanya lakukanlah dengan baik. Atau apabila kamu dijelekin, maka berbuatlah baik. Ya. Idza asa'ta fa ahsin. Ya. Jadi tadi sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian Mu'adz kembali bertanya, "Wahai Nabi Allah," tambahkan lagi beliau bersabda, "Jika kamu meminta atau bertanya, lakukanlah dengan baik." Ya. Qala ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahkan kepadaku. Qala istaqim wal yuhsin halqaka. Mu'adz minta lagi kepada Rasulullah SAW, istiqomahlah dan perbaguslah akhlakmu. Ya, Sahih Ibnu Hibban. Istiqomahlah dan perbaiklah akhlakmu.
istaqim wal yuhsin khuluqaka. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dimanapun berada. Kemudian ketika kita bertanya dengan baik. Atau ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, kita hendaknya berbuat baik kepadanya. Kemudian apabila kita itu ya berbuat, maka istiqomahlah dan memperbaiki akhlaknya. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan beliau. Maka pantas beliau menjadi seorang ulama, bahkan menjadi pemimpin para ulama nanti di akhirat. Nanti kita akan simak bagaimana pujian-pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau pada poin berikutnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana perjuangan beliau radhiyallahu anhu setelah bagaimana beliau menimba ilmu, kemudian perjuangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dikisahkan dari Asim bin Humaid beliau bahwa Mu'adz bin Jabal mengisahkan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku ke Yaman. Ya, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mengantar dan memberi wasiat. Diantar dan memberi wasiat. Mu'adz berada di atas tunggangannya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan mengiringinya. Beliau sudah di atas kendaraannya, Rasulullah mengiringinya. Saat hendak berpisah, beliau bersabda. Ketika mau berpisah, beliau menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyampaikan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Apa katanya? Innaka asa Allah talqani ba'da ami hada. Wahai Mu'adz, bisa jadi kamu sudah tidak ketemu lagi denganku tahun ini. Coba. Rasulullah memanggil Mu'adz, menyampaikan begitu. Bisa jadi kamu tidak ketemu lagi di tahun ini ketika kamu pergi. Wala'allaka tamurru bi masjidi hada wa qabli. Kemudian selepas itu engkau lewat di masjidku dan di sini kuburanku. Di perkataannya menggugah hatinya. Bisa jadi kamu tidak ketemu saya lagi, kamu nanti akan melewati masjidku dan kuburanku ini. Akhirnya ketika mendengar kata-kata yang begitu menyentuh hati beliau, beliau pun menangis. Karena namanya takdir kan, tidak tahu. Betul-betul dia tidak ketemu lagi karena Rasulullah SAW meninggal. Makanya beliau menangis ketika dikabarkan demikian. Karena bisa saja terjadi. Maka Mu'adz pun menangis. Ia takut berpisah dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berbalik ke arah Madinah. Beliau bersabda, Inna awlan nasi bi al-muttaqun mangkanu wa haitsu kanu. Rasulullah SAW berbalik menghadap ke arah Madinah, menyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang paling utama di sisiku, inna awlan nasi bi al-muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling mulia di sisi Nabi SAW adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa? Mangkanu wa haitsu kanu. Siapapun dan dimanapun mereka. Ini sifatnya umum. Siapapun dan dimanapun mereka. Di Yaman, di Madinah, di Palestina, di Indonesia, dimanapun. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita kenal dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka
dalam tulisan kami dalam buku orang yang paling mulia. Ya, orang yang paling mulia itu orang-orang yang bertakwa. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi siapapun dan dimanapun yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis tentang kisah beliau manakala diutus ke Yaman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan padanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fad'auhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Maka ajaklah mereka. Ajak mereka, dakwah mereka yang pertama adalah untuk bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tauhid yang pertama. Mu'adz bin Jabal dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid yang pertama kali. Coba kenapa anak-anak semuanya? Karena tauhid merupakan pondasi dasar dalam kita beramal. Jadi sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita dibangun di atas tauhid. Mentauhidkan Allah SWT. Maka dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid. Mentauhidkan Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah SWT. Nah, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Apa kata Rasulullah? Falyakun, ya. Fad'auhum ila syahadati alla ilallah. Ajaklah mereka untuk persaksian bahwa tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya saya, kata Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa inhum ata'u lidzalika fa'limhum annallaha iftarada 'alaihim khamsu shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Apabila mereka taat mengikuti, yaitu pengakuan bahwa tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, kemudian Muhammad adalah utusan Allah, maka sampaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, kepada masyarakat. Apa? Sholat 5 waktu. Apa anak-anak semuanya? Sholat 5 waktu. Nah ini, ya, ini dijaga anak-anak semuanya dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada untuk menjaga sholat 5 waktu. Maka Mu'adz bin Jabal dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengajak mereka mendirikan sholat 5 waktu. Kapan? Fi kulli yaumin wa lailah. Sehari semalam. Itu hanya 5 waktu. Kalau jumlah bilangan rakaatnya berapa anak-anak semuanya? Berapa jumlahnya? Ada 17 rakaat. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian Isya 4 rakaat. Jumlahnya ada 17 rakaat. Inilah 5 waktu. Nah, ini dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal agar menjaga sholat 5 waktunya setelah mereka mentauhidkan Allah SWT. Maka hendaknya kita semuanya mengajak keluarga, umat semuanya, pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah SWT. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Nyaga TV dimanapun Anda berada, dan juga anak-anak yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Itulah bagaimana perjuangan Mu'adz bin Jabal, di mana beliau diutus ke negeri Yaman, kemudian mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah SWT, mengajak untuk mendirikan sholat dan juga ibadah yang lainnya. Kemudian poin berikutnya adalah
pujian Rasulullah SAW. Nah, bagaimana pujian Rasulullah SAW, rekomendasi Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang selektif dalam memuji. Artinya pilih-pilih, sangat hati-hati dalam memuji. Mengatakan si A, si B, ya, dipuji, sangat hati-hati, selektif. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, beliau memberi pujian bukan sekedar basa-basi. Karena pujian beliau adalah sebuah rekomendasi. Jadi ketika Nabi SAW merekomendasi atau memuji, bukan basa-basi, betulan. Karena rekomendasi nanti menjadi rujukan. Ya, pujian beliau sebagai rekomendasi yang bisa jadi rujukan nanti, yang menunjukkan bahwa orang yang dipuji bisa dijadikan rujukan bagi umat. Di antara sahabat yang banyak dipuji oleh Nabi SAW adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW memberikan pujian banyak kepada Mu'adz bin Jabal. Dan tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika memuji bukan main-main, tapi betul-betul merupakan rekomendasi dan kenyataan. Nah, di antara contoh bagaimana pujian Nabi SAW kepada sahabat yang muda ini, yaitu siapa tadi? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Yang pertama, bahwa Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling tahu halal dan haram. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW bahwa Mu'adz bin Jabal orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud, bahwa Nabi SAW bersabda, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati, orang yang paling tahu dari umatku, bil halal wal haram, masalah halal dan haram, kata Rasul siapa? Yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, subhanallah. Itu rekomendasi dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau menunjukkan faqih dalam ilmu agamanya. Beliau faqih, memahami dan menguasai. Sehingga dikatakan orang yang paling mengetahui, mengenal antara halal dan haram. Itu rekomendasi Nabi SAW padanya. Yang kedua adalah Mu'adz termasuk lelaki terbaik. Tadi dikatakan orang yang paling mengetahui yang halal dan haram. Ya. Yang kedua, Mu'adz termasuk lelaki terbaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ni'mar rajuli Abu Bakar. Ni'mar rajuli Abu Bakrin. Pria terbaik adalah Abu Bakar. Ni'mar rajuli Umar. Pria terbaik adalah Umar. Tadi Abu Bakar disebut. Kemudian Umar. Ni'mar rajuli Abu Ubaidah. Kemudian pria terbaik adalah Abu Ubaidah. Disebutkan tadi Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Ubaidah. Ni'mar rajuli Usaid ibnu Khudair. Kemudian pria terbaik adalah Usaid bin Khudair. Kemudian ni'mar rajul Sabit ibn Qaisin ibnu Syammas. Kemudian pria terbaik adalah Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian ni'mar rajul Mu'adz ibnu Amru ibnul Jamuh. Kemudian pria terbaik termasuk adalah Mu'adz bin Amru bin Jamuh. Kemudian yang terakhir Rasul menyebutkan ni'mar rajul Mu'adz ibn Jabal. Pria terbaik adalah Mu'adz bin Jabal.
Jadi Nabi SAW menyebutkan pria atau laki-laki terbaik yang disebutkan dalam hadis ini, ya, dalam As-Sahihain nomor 875, yaitu Abu Bakar. Kemudian disebutkan Umar, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Usaid bin Khudair, kemudian Sabit bin Qais bin Sammas, kemudian Mu'ad bin Amru bin Jamuh, kemudian yang terakhir adalah siapa? Mu'ad bin Jabal. Ini golongan laki terbaik. Nah, saya tanya, yang disebut oleh Nabi SAW itu pujian atau bukan? Pujian, kan Nabi SAW mengatakan ni'mar rajuli, sebaik-baik lelaki atau pria terbaik, lelaki terbaik. Disebutkan tadi salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya adalah pujian Nabi SAW terhadap Mu'ad bahwa mendapat rekomendasi rujukan dalam belajar Al-Quran. Mu'ad termasuk orang yang ditunjuk, disebut oleh Nabi SAW sebagai rujukan, referensi ketika orang mau belajar Al-Quran. Mana dasarnya? Dalam sabdanya yang lain, Nabi SAW memuji Mu'ad. Kemudian Rasul bersabda, yang artinya, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama, Ibnu Mas'ud. Kemudian Salim maula Abu Hudzaifah. Tadi pertama Ibnu Mas'ud. Kemudian Salim maula Abu Hudzaifah. Kemudian ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Belajar Al-Quran dari orang yang disebutkan tadi. Yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal. Kalian silakan pada belajar Al-Quran kepada 4 orang ini. Pertama Ibnu Mas'ud, kemudian Salim maula Abu Hudzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat Nabi SAW yang direkomendasi langsung oleh Nabi SAW agar umat mengambil ilmu darinya, belajar Al-Quran dari beliau. Maka ini merupakan pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, senang apa enggak kalau kalian dipuji? Tentu ya, anak-anak suka. Namanya manusia secara fitrah, kalau dipuji itu bangga dan senang. Ini Mu'ad bin Jabal langsung mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, pujian berikutnya bahwa Mu'ad menjadi pemimpinnya ulama kelak di akhirat. Tadi yang kami sampaikan di depan, bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa beliau nanti akan menjadi pemimpin para ulama di akhirat. Pemimpinnya ulama di akhirat kelak. Mana hadisnya, mana dasarnya? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW menghabarkan bahwa di hari kiamat Mu'ad bin Jabal ya ini akan menjadi pemimpin. Mu'ad berada jauh di depannya para ulama. Pemimpinnya para ulama. Mu'ad bin Jabal. Beliau SAW bersabda menyampaikan kepada umatnya, innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, imamul ulama birabwah. Dia akan menjadi pemimpin, sebagai pemimpin para ulama di depan mereka sejauh lemparan yang jauh. Artinya dia akan menjadi pemimpin para ulama dan di depan para ulama. Orang yang terhormat, yang terkemuka di akhirat.
Ini pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat yang mulia, itu Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan cintanya beliau. Yang tadi sudah disinggung di depan, cinta beliau kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi kalau cinta, rekomendasi apa tidak? Pujian apa tidak? Pujian. Kalau dia menyatakan cinta kepada si A, si B, berarti dia memuji dianya. Otomatis. Nah, Nabi SAW ini memuji Mu'ad bin Jabal dengan menyebutkan kecintaan beliau kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan cintanya bahwa Rasulullah SAW bersabda saat Mu'ad dibonceng. Dalam riwayat lain saat dibonceng, ya Mu'ad dibonceng oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Ini Nabi mau bonceng? Iya, Nabi seorang pemimpin, ya, mau membonceng sahabatnya, nggak gengsi. Nah, ketika ada seorang pimpinan yang mengajak bawahannya, itu bukan kehinaan, justru menghormati dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri. Karena menghargai orang lain berarti menghargai dirinya sendiri. Nah, Nabi SAW itu apa? Membonceng sahabatnya. Siapa namanya tadi? Mu'ad bin Jabal. Sudah sambil santainya, ya dalam lihat dia sambil digeret tanahnya tadi. Nah, dia sambil dibonceng. Beliau mengatakan, wahai Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Subhanallah. Ini lauhibbuka. Ya. Sungguh aku mencintaimu. Coba diungkapkan kata-kata ini oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal langsung. Kalau beliau itu cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma subhanallah. Coba kalau ustadzmu, gurumu, atau orang tuamu bilang kepada kamu, kepada anak-anak semuanya, cinta. Senang sekali. Ya, senang anak-anakku yang kami cintai, yang kami sayangi, bangga. Ini langsung disebut oleh Rasulullah SAW, Mu'ad bin Jabal dicintai oleh Nabi SAW. Ini hadis riwayat Abu Dawud, kemudian An-Nasai, dan Al-Hafidz Ibnu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Sahih. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi beberapa pujian Rasulullah SAW terhadap sahabat yang mulia, Mu'ad bin Jabal. Di antaranya tadi apa? Mu'ad, orang yang paling tahu halal dan haram. Yang kedua, Mu'ad termasuk lelaki yang terbaik. Ketika disebut tadi beberapa orang yang terbaik oleh Nabi SAW, salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk pujian Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal adalah salah satu yang disebutkan rujukan. Rujukan itu apa? Referensi, tempat untuk belajar Al-Quran. Salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Ketika kamu mau belajar Al-Quran, belajarlah sama beliau, yaitu Mu'ad bin Jabal. Kemudian termasuk pujian dari Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal adalah beliau ini akan menjadi pemimpin barisan terdepan di akhirat di hadapan para ulama. Jadi pemimpinnya para ulama. Ini Mu'ad bin Jabal. Ini langsung Rasulullah SAW yang memujinya. Dan Rasulullah SAW langsung memuji juga dengan mengungkapkan rasa cintanya beliau kepada Mu'ad bin Jabal. Tentunya orang yang dicintai adalah orang yang mulia, ya, orang yang mulia. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana pujian para sahabat dan yang lainnya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya, bagaimana kisah Mu'ad bin Jabal yang begitu semangat dalam beribadah
dan juga semangat dalam thalabul ilmi dan juga memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami, dan sampai jumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.